عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Telah kita bacakan bersama-sama tilawah jamaah tadi, semoga dapat memberikan tambahan kebaikan dan tambahan keberkahan pada kajian malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita langsung saja dengarkan dan simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftahudin SHMAG. Baik, pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat saudara dan saudari yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang selalu mengkaruniakan banyak nikmatnya kepada kita, hingga jika kita berupaya menghitungnya, tak satu pun di antara kita yang mampu menghitungnya dengan baik. Itu pun seringkali kita suka mengingkari apa yang Allah telah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur mudah-mudahan kebersamaan kita di malam hari ini dan malam-malam yang telah lalu menjadi bagian dari upaya kita mengenal, memahami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi salah satu wasilah yang bisa mengantarkan kita semua mendapatkan ridhonya di dunia ini dan insyaallah di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita, manusia yang amat sangat kita rindukan. Keteladanannya menjelma dalam setiap kehidupan, terkhusus pada mereka yang diberikan wewenang dan kekuasaan. Dialah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini pun bagian dari wasilah yang memantaskan kita semua dipertemukan dengan beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Dan insya Allah jika itu terjadi, itu sebuah tanda kita selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya saudara dan saudari, mari kita belajar dengan serius apa-apa yang terkait dengan kehidupan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak hanya kita paham, tapi kita juga mampu menjadikannya sebagai pelajaran dan juga tuntunan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah,
Malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 427 kitab Bulughul Maram. Dan tentu seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, kita menelaah satu hadis atau juga bisa ditambahkan nanti sesuai dengan kebutuhan dan kelapangan waktu yang ada. Ini tidak hanya dari sisi fikih ibadahnya, ya, fikih ibadahnya seperti terkait dengan masalah sholatnya saja, tetapi kita bisa mengkaji menelaah dari sisi yang lain berdasarkan korelasi dari hadis-hadis ini yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang terkait. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, silakan dilihat dan dibuka kitab Bulughul Maramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'id yaquduni ilal masjid farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'ul nida'a bis-shalah qala na'am qala fa'ajib rawahu Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari padanya yang dimaksud adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena sandaran yang disebutkan di hadis ini mengikuti sandaran hadis sebelumnya 425, 426 ya. Dan sandaran termaktub di hadis sebelumnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk kemudahan, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram cukup mengutip wa anhu. Sebab kalau kita merujuk kepada kitab asalnya Muslim, kalimatnya jelas wa an Abi Hurairah, bukan wa anhu. Karena kata dhamir hu pada kata anhu itu maknanya luas. Tapi kalau disandarkan kepada kata sebelumnya bermakna khusus. Itu sebabnya hu dikategorikan sebagai dhamir kata ganti lita'rif untuk ma'rifah, memudahkan pengenalan kepada sebelumnya. Dan model kalimat ini di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, Atan Nabiyya, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Kata a'ma di sini saudara menunjuk kepada buta penglihatan, yang dalam istilah bahasa Arab, istilah penglihatan itu di dalam Quran disampaikan dengan banyak kalimat. Beberapa kata yang digunakan untuk menjelaskan penglihatan ada ra'yun, ada juga nazarun, ada basarun. Ra'yun itu biasanya dimaknai penglihatan berdasarkan bentuk fisik organ tubuh kita, yaitu indera mata. Makanya bulan puasa, nanti bulan
Syawal dan termasuk Idul Adha, salah satu penetapannya dengan ru'yah. Ru'yah itu penglihatan mata ada tidak adanya hilal, pergantian anak bulan di awal bulan. Ru'yah. Nah, kata yang terkait ketika hilangnya penglihatan ini adalah a'ma. Jadi bisa jadi orang itu buta secara ro'yun tetapi melihat secara basar. Karena basar penglihatan dengan hati dan nazar penglihatan dengan keilmuan. Dan dalam banyak ayat Allah menjelaskan ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan anak unta di dalam perut? Jadi kata nazar yanzur. Kita tidak pernah tahu proses bagaimana anak unta itu diciptakan kecuali kalau kita membedah perut unta. Dan itu pun pasti tidak mungkin. Kita baru bisa melihat proses itu kalau ketika ontanya hamil, lalu dipasang alat yang bisa melihat isi perutnya unta. Kalau manusia menggunakan USG, dilihat detaknya. Jadi tanpa dengan teknologi nggak bisa, saudara. Nah ini penglihatannya. Karena banyak nanti orang melihat tetapi tidak melihat. Melihat matanya tetapi hatinya tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Berapa banyak orang-orang yang buta mata fisiknya tapi dia hatinya terbuka. Banyak hafiz-hafiz yang buta, saudara, tapi baca Qur'annya subhanallah. Kita yang matanya melek susah ya. Nah, ini juga bagian dari kebutaan. Tapi mudah-mudahan bukan buta permanennya. Nah, saudara dan saudari, ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu laisa liqa'id. Sesungguhnya saya tidak memiliki penuntut. Kata qa'id itu penuntut. Kata qa'id, penuntut itu di dalam beberapa istilah Arab bisa juga dimaknai sebagai komandan. Qiyada, qa'id itu pemimpin. Kenapa seseorang disebut qiyada atau al-qa'id? Karena dia tidak hanya menuntut, tapi dia juga mengarahkan, termasuk bagaimana mengambil keputusan dan kesimpulan kapan harus mengeksekusi, itu qa'id. Tapi secara literal digunakan di hadis ini, qa'id itu adalah orang yang melihat lalu menjadi pendamping guna menuntut. Qa'id yaquduni ilal masjid, yang akan selalu menuntutku menuju masjid. Farakhasalahu, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepadanya. Falamma, maka tatkala walla, orang itu berpaling untuk pulang, da'ahu Rasulullah SAW memanggilnya. Faqala, maka Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah kau mendengar panggilan untuk salat? Istilah an-nida di sini, saudara dan saudari, dalam penjelasan beberapa pensyarah hadis seperti yang nanti disampaikan oleh Ismail As-Sunani rahimahullah dalam kitab Subul Salam juz yang kedua, itu bisa dimaknai dua hal. Yang pertama adalah azan dan kedua iqamah. Itu sebabnya dalam beberapa terjemahan kata hal tasma'u an-nida'a bis sholati itu bisa diartikan apakah kamu mendengar azan dan iqamah, begitu bisa. Itu terjemahan bebasnya. Tetapi kalau terjemahan secara literalnya, apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat?
Jadi panggilan untuk sholat itu ada dua, ada azan dan ada iqamah. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat yang tidak ada azan dan iqamatnya, seperti sholat Idul Fitri, itu gak ada azan, gak ada iqamah. Idul Adha, sholat khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari, istisqa, sholat-sholat yang dilaksanakan pada tempat terbuka melibatkan jamaah dan wajib berjamaah, karena sholat-sholat yang saya sebutkan tadi adalah di antara sholat-sholat sunnah yang wajib dikerjakan berjamaah, tetapi tidak masuk dalam waktu yang ditentukan dengan azan dan iqamah. Maka Rasulullah membolehkan itu dengan sebutan as-salatu jami'ah. Jadi imam boleh mengatakan as-salatu jami'ah. Tapi kalau salat sudah ada iqamatnya, nggak usah pakai as-salatu jami'ah. Kenapa? Loh, sudah ada iqamat kok pakai as-salatu jami'ah? Biasanya yang begitu imamnya nggak ngerti. Kenapa? Karena ketentuannya begitu, Rasulullah ngasih contohnya begitu, saudara. Tapi karena banyak yang tidak ngerti, enggak. Dan kajian seperti ini memang adanya nanti di kajian hadis. Tidak ada di kajian fikih tanpa hadis. Itu pasti kalau orang sudah bilang caliwala. Tahu caliwala, saudara? Tanya Kang Agus ya. Beliau orang Sunda ya. Jadi sembarangan, sembrono. Kenapa? Karena pasti nukilannya nanti banyakannya pendapat qala wakila yang tidak berjelas referensinya. Saya ulangi lagi bahwa ketika Rasulullah melaksanakan jamaah berjamaah salat yang tidak ada azan dan iqamatnya, Rasulullah biasa menggunakan kalimat as-salatu jami'ah. Tapi kalau sudah ada iqamat, nggak perlu. Qala, maka orang yang buta ini menjawab, na'am iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'ajib, maka penuhilah panggilan itu. Ajib itu dari kata ajaba yujibu ijabah. Kata ajaba itu dari kata jaba. Jaba itu tengah hurufnya ada alif, itu huruf penyakit, asal katanya jawaba. Jadi ajib itu ada huruf penyakit yang hilang, itu wawu. Ajib asalnya ajwi, wajahnya af'il, itu bentuk mazid dari kata jawaba, jadi ajaba yujibu ijabah. Nah, tapi kita seringkali salah mengatakan, ih hebat ajib. Nah, itu pakai ain biasanya, bukan ajib. Kalau pakai ain, jimnya panjang, ajib dari kata ajab. Itu sesuatu yang mengagumkan. Ya. Tapi kita kadang karena biasa salah berbahasa ya akhirnya yang ajib mana, yang ajib yang mana nggak jelas. Ya sama nggak jelas. Nah kita ente yang benar itu milad apa maulid? Oh milad dong, keren. Ente latah. Milad itu wazannya miladun. Karena ada wabuhnya itu penyakit, maka adaptasi ada kasar jadi milad. Kalau miladun wajahnya mif'alun, itu isim alat. Kata menunjukkan alat. Jadi kalau milad, alat buat melahiri. Happy milad ya, jorok ente. Tapi itu namanya salah kaprah. Happy milad, kurang ajar kan? Kalau ada akhwat dibilang happy milad harus marah. Kurang ajar ente. Tapi karena sama-sama tidak berilmu dan sama-sama membenarkan kebodohan,
terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau yang menunjukkan waktu lahir maulid, wajahnya maf'il, sama dengan masjid, tempat sujud. Nah, tapi kembali ini tadi salah kaprah. Jadi mana yang ajib, mana yang ajib ya. Nah, ente pilih yang mana? Ajib apa ajib? Yaitu roja'a ila rusydika, kembali kepada itu istilah roja'a ila rusdi. Rusdi itu artinya orang balik kepada kesadarannya. Jadi kalau ente kagak ingat, lam yablugh rusduhu, ente belum balik itu kesadarannya. Jadi roja'a ila rusdika, ente pilih yang mana, kembali kepada pilihan ente, kepada kesadarannya. Mau milad apa maulid, pilih ente sendiri ya. Tapi kalau masih ada yang di sini ngaji masih bilang ente milad, itu bahlul. Bahlul. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, ini hadis terdapat di dalam kitab Subul Salam juz 2 halaman 302. Di dalam kitab Bulughul Maram ini ada di nomor 427 ya. Tapi kalau di dalam kitab Subul Salam ini hadis masih nomor 371. Yang kita pakai adalah yang terjemahan di dalam Bulughul Maram 427. Hadis ini saudara dan saudari ada dalam kitab Sahih Muslim nomor 1044, juz yang ketiga halaman 384. Jika merujuk kepada kitab asalnya, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 1044, juz ketiga halaman 384, itu ada kalimat yang dalam tanda kutip dibuang atau tidak ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini. Kalimat yang tidak ditulis adalah fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhis lahu fa yusalli fi baitihi farakhasa lahu. Yang diterjemahkan fasa'ala, maka orang ini bertanya, orang ini meminta. Karena sa'ala itu artinya bertanya, tapi kalau dilanjutkan kepada kalimat ini sa'ala itu biasa diterjemahkan meminta, tapi kalau sa'alaan itu bertanya tentang yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang. Jadi kalau sa'ala lanjutannya ada kata lagu'an, itu memaknainya bertanya. Tapi kalau sa'alalah bukan bertanya, diterjemahkan adalah meminta. Maka orang ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhis lahu, agar beliau Rasulullah itu memberikan keringanan kepadanya, fayusalliya fi baitihi, sehingga dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasa lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepadanya. Nah, inilah kalimat yang tidak ditulis di dalam kitab Bulughul Maram, yang kalau dirujuk kepada kitab asalnya ini ada, yaitu kitab Sahih Muslim hadis nomor 1044, juz ketiga halaman 384. Nah, tentang riwayat-riwayat lain yang menjelaskan sesiapa yang dimaksud, nanti kita akan baca keterangan Imam Nasa'i dalam kitabnya Sunanul Kubra. Karena hadis ini ada penjelasannya dari hadis yang lainnya. Namun karena Isya sudah tiba, jadi kita break dulu. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya berjamaah. Walaupunikum alhamdulillahirabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kita lanjutkan penjelasan pertama terkait dengan hadis ini. Jadi hadis ini merujuk kepada catatan Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih nomor 1044 juz 3 halaman 384. Di dalam catatan Imam Muslim ada riwayat atau ada kalimat yang tidak ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu kalimat fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi farakhasa lahu. Dan kedua, saudara dan saudari, hadis ini juga merujuk kepada catatan Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. An-Nasai dalam kitab As-Sunanul Kubra juz pertama halaman 297 dan 298 mencatatkan peristiwa yang diterangkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini ada di dua nomor. Nomor pertama adalah nomor 923 dan nomor kedua 924. Jika nomor 923 ini mengutip penjelasan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka di nomor 924 An-Nasai menyandarkan riwayat ini langsung kepada Ibnu Ummi Maktum. Dan di dalam penjelasannya diterangkan sebagai berikut. An Ibni Ummi Maktum qala, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam was-siba'. Abdullah ibnu Maktum pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, innal madinata, sesungguhnya di kota Madinah ini, kathiratul hawa, banyak binatang berbisa, was-sibai, dan binatang liar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terkait dengan alasan kenapa Ibnu Maktum mengajukan rukhsah, keringanan kepada Rasulullah, agar kalau malam dia tidak perlu berjamaah dengan Rasulullah di masjid. Karena yang pertama, kalau di malam hari dia tidak memiliki teman yang mendampingi dan menuntutnya. Dan kedua, karena ada kekhawatiran Ibnu Ummi Maktum ini kepada binatang-binatang berbisa dan liar yang pada malam hari bermunculan. Ketika mendengar alasan ini, karena alasan ini tidak ditemukan di dalam riwayat Imam Muslim. Di Imam Muslim cuma satu alasannya, laisa liqa'id yaquduni ilal masjid, karena tidak punya pendamping saja. Tetapi di dalam riwayat yang langsung disandarkan kepada Ibnu Ummi Maktum di dalam kitab Sunanul Kubra An-Nasai, itu ada alasan kedua, yaitu adanya kekhawatiran Ibnu Ummi Maktum kepada binatang-binatang berbisa yang liar di malam hari.
Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tasma'u hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah? Apakah ketika muazzin meneriakkan kalimat hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, tasma', engkau mendengar di rumahmu? Qala na'am, ya, saya mendengar ya Rasul. Faqala fahayyahallah, kalau begitu mengapa tidak engkau mendatangi masjid? Walam yurakhis lahul udra fi tarkil jamaah, lalu Rasul pun tidak memberikan keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum meninggalkan jamaah. Nah, ini saudara dan saudari, catatan kedua terkait dengan hadis ini dari sisi periwayatan. Jadi hadis ini tidak hanya ditakhrij oleh Imam Muslim, tetapi juga ditakhrij oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Yang kedua, hadis ini tidak hanya disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi juga disandarkan kepada langsung si pelakunya yang diceritakan oleh Abu Hurairah, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Dan Ibnu Ummi Maktum inilah yang kemudian di dalam catatan ahli hadis, orang yang rajulun a'ma atau rajulan a'ma, dialah orang yang buta tersebut. Itu sebabnya nanti dalam beberapa sandaran riwayat Ibnu Ummi Maktum ini, saudara dan saudari, dipahami kenapa dia itu tidak punya pendamping. Karena kalau kita membaca tafsir surat Abasa wa Tawalla, Ibnu Ummi Maktum adalah orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tinjauan tafsir, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa? Karena Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini adalah orang yang tidak berpunya, orang papa. Karena jangankan untuk mencari pendamping yang bisa menuntun, menemani kemana-mana, karena untuk urusan materi pun kebutuhan primernya bisa jadi termasuk orang yang kurang. Dan dalam tinjauan sosiologi ini menjadi maklum, karena biasanya orang mau menjadi teman itu kalau yang ditemani orangnya punya, yang mau dampingi ke sana kemari pasti yang didampingi orang punya. Tapi kalau orang tidak punya, boro-boro dampingi, ketemu terus saja, terkadang kita tidak siap. Nah, ini secara sosiologi menjadi mafhum kenapa Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini tidak memiliki pendamping, karena beliau tidak hanya kurang secara fisik itu matanya, tetapi juga kurang secara pesak. Yang kalau fisik itu badan, kalau pesak itu kantong. Lagi-lagi bahasa pesak tanya lagi nanti ke Kang Agus ya. Artinya apa? Beliau mutarjim, ya, penerjemah, translatornya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tinjauan hadis ini dari sisi matanya, teksnya, ya. Lalu bagaimana tinjauan hadis ini dari sisi ma'ani, ibrah, pelajarannya? Maka yang pertama, saudara, dari sisi pelajaran, hadis ini menjelaskan masalah uzur berjamaah. Jadi masalah uzur dalam berjamaah, uzur ini halangan ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ini, saudara, kalau Anda minta maaf karena tidak bisa melakukan sesuatu, maka biasanya kalimatnya ma'udhirah. Ma'udhiratan ya Ustaz, ana ghaib bil ams. Mohon maaf Ustaz, saya kemarin tidak hadir. Idzan as'alukal yaum katsir. Oleh karena itu saya mau tanya hari ini banyak-banyak Ustaz, karena kemarin saya nggak datang. Biasanya kan begitu, saudara. Tapi kan karena bahasa kita jarang pakai ma'udhirah.
Ya, karena kita tidak pernah merasa udzur kalau nggak datang ke tempat ngaji ya. Nggak datang, nggak ada udzur, nggak ada masalah. Nggak ada udzur aja nggak datang, apalagi kalau ada. Jadi jarang mengatakan ma'dzirah kayak gitu. Biasanya ini kalimat di dalam bahasa Arab, ma'dzirah, ma'dziratan ya say, ma'dziratan ya ahi. Mohon maaf saudaraku. Ya, la astati'u as-sa'adah, apa musa'adah, saya tidak bisa tolong kamu misalkan. Nah saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hadis ini pertama menjelaskan tentang masalah uzur berjamaah, di mana uzur berjamaah yang dimaksud di sini adalah uzur yang diajukan oleh sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzur yang diajukan oleh Ibnu Ummi Maktum ini adalah ketiadaan teman yang menemani, ketiadaan teman yang menemani, menuntun ya, dirinya ke masjid. Jadi dia Abdullah ibnu Ummi Maktum mau menjadikan tidak adanya teman sebagai uzur ya. Dan uzur ini saudara yang dirahmati Allah ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pertama, kalau dilihat dari tekstualitas hadis yang kita baca, baik di dalam riwayat Imam Muslim maupun An-Nasai, ketika Rasulullah bertanya hal tasma'u hayya 'ala shalah wa hayya 'ala falah, maka bisa kita pahami bahwa rumah Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan Masjid Nabawi ini tidak jauh. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa rumah beliau tidak jauh dari masjid? Karena kalau muazzin teriak hayya 'alas shalah, hayya, dia dengar. Ya. Dan pada waktu itu belum ada speaker, saudara. Kalau sekarang mah speaker ini bisa diatur agar jangkauannya bisa di atas 100 meter kedengaran. Karena kalau lebih dari 100 meter nanti diprotes, ya kan, sama wakil presiden dulu ya. Gak boleh kalau pakai pengeras suara karena mengganggu yang lain begitu. Dulu saudara, nggak tahu sekarang ya. Jadi memang ada kesan seperti itu. Jadi gambaran hadis ini atau hadis ini memberikan gambaran tentang penolakan Rasulullah kepada uzur yang diajukan kepada Ibnu Ummi Maktum karena rumah beliau dengan masjidnya Rasulullah itu dekat, masih dalam jangkauan suaranya muadzin, baik saat muadzin azan maupun muadzin saat qomah. Karena di dalam kebiasaan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang azan adalah orang yang iqamah. Ya. Ada lagi sekarang yang azan, yang iqamah dan imam plus. Itu kondisional saudara. Ya. Itu kebiasaan. Yang zaman Rasul itu azan dan iqamah itu satu orang. Imam beda lagi. Ya. Sama kayak ketika Rasulullah mengajarkan tentang paket. Orang yang imam adalah yang khotib di saat Jumat. Tapi paket ini pun kadang jadi masalah. Yang imam-imam, yang khotib. Khotib dan imam ini, imam kadang gak nyambung. Itu juga terjadi di era sekarang. Padahal hadisnya wal imamu yakhtub. Karena siapa yang ngomong saat imam berkhatib, faqad laghauta, sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, dari hadis itu maka imam dan khatib pada saat Jumat
satu orang, sama azan dan iqamah. Jadi satu paket. Nah, saudara dan saudari, ini alasan pertama kenapa Rasulullah menolak uzur yang diajukan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum atau ibnu Ummi Maktum, karena area rumahnya ibnu Ummi Maktum masih dalam jangkauan suaranya muazzin saat azan dan iqamah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak uzurnya ibnu Ummi Maktum karena ibnu Ummi Maktum menjadikan keberadaan binatang liar berbisa sebagai alasan untuk tidak menghadiri sholat jamaah isya dan subuh. Ini saudara dan saudari. Jadi kalau lihat hadisnya, hadis ini terkait bukan sholat siang ya, tapi sholat malam dan sholat malam dan jelang pagi. Karena hadis ini terkait dengan orang munafik. Jadi Rasulullah menolak alasan ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena berbarengan pada saat itu orang-orang munafik sudah memperlihatkan keengganannya sholat isya dan subuh berjamaah dengan Rasul. Jadi Rasul menolak. Kenapa alasan Rasul menolak? Karena ibnu Ummi Maktum menjadikan keberadaan binatang liar berbisa atau binatang berbisa yang liar pada malam hari itu sebagai alasan untuk dibolehkannya tidak berjamaah. Maka Rasulullah menolak. Dan penolakan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan posisi ibnu Ummi Maktum. Karena apa? Karena di hadis sebelumnya Rasulullah mengingatkan afqalus shalah, sholat yang paling memberatkan orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Jadi guna menyelamatkan perilaku pasif yang bisa jadi tumbuh pada di ibnu Ummi Maktum, maka Rasulullah menolak. Jadi penolakan ini saudara dalam rangka mempertegas posisi ibnu Maktum. Anda munafik gak sih? Begitu kalau bahasa sederhananya gitu. Dan sampai begitu saudara. Jadi ini penolakan yang diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada alasannya ibnu Ummi Maktum. Dan keengganan yang tadi disebutkan diterangkan dalam kitabnya Imam An-Nasai Sunanul Kubra ketika ibnu Ummi Maktum mengatakan innal Madinah katsiratul hawa was-siba. Ya Rasulullah, di Madinah kan kalau malam hari banyak binatang berbisa sejenis ular atau ya kalajengking, pokoknya binatang-binatang berbisa, dan asiba, binatang yang liar. Bisa jadi semacam serigala atau anjing ya, karena dulu Rasulullah kalau Anda nanti sampai dalam pembahasan dari sini sampai bab akhir bab berburu, itu Rasulullah menjelaskan ada binatang anjing yang boleh dibunuh adalah yang berwarna hitam, karena setan atau iblis jin itu suka menyatu dengan binatang-binatang itu. Seperti anjing hitam itu jin paling suka, termasuk misalkan tapi nggak kucing hitam nggak ya, atau kucing galau nggak, apalagi karena yang garang pasti bukan kucingnya ya, yang punyanya. Jadi termasuk binatang yang suka menjadi suka didekati jin itu adalah ular ya. Makanya saya ingat salah satu guru saya dulu pernah mengatakan, kalau Anda jalan di sebuah tempat ya, tempat yang sepi, entah itu di hutan, di kebun, tiba-tiba ada ular itu jalannya melintang
itu biasanya bukan ular beneran. Karena kalau ular beneran itu lihat manusia takut, auranya kita tuh kebaca sama makhluk. Itu sebabnya binatang seperti anjing pun Anda lihat, kalau dia gonggong, Anda duduk atau Anda ikut melihat mukanya, ngadep muka begitu sambil dia, biasanya nggak berani. Tapi kalau Anda dari belakang bisa dicaplok atau digigit. Jadi jarang menggigit itu dari depan. Nah biasanya kalau yang berani dari depan itu kelihatan orang, kitanya nggak kelihatan manusia sama dia. Nggak kelihatan. Jangan-jangan kelihatan jin gitu ya. Wah, lihat jin gitu. Nah jadi begitu ya. Saya ingat itu salah satu penjelasan salah satu guru saya. Jadi tapi ini penjelasan saudara ya. Saya belum baca teksnya apakah betul. Karena itu kan pengalaman ya. Benar. Karena selama hidup dia katakan kemana saja kalau jalan ular lewat itu benar ular. Tapi kalau ular itu malangin jalan kita, itu ular nekat itu. Maka ada indikasi begitu. Beliau menjelaskan, beliau sudah meninggal ya alhamdulillah ya. Jadi saudara dan saudari yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi binatang liar itu diantaranya bisa jadi anjing. Ya, karena Rasulullah nanti dalam banyak bab hadis tentang berburu dan sebagainya, anjing hitam itu boleh dibunuh ya. Karena dia salah satu binatang yang boleh yang suka menjadi tadi jin itu suka kepadanya. Makanya jangan suka miara yang hitam-hitam ya. Nah, kecuali mas hitam boleh ya. Apalagi mas Jawa itu mas hitam yang luar biasa. Itu mas hitam maksudnya ya. Kan nggak ada mas hitam ya, adanya mas putih sama mas kuning ya. Mas hitam boleh, asli dari Jawa, itu harganya mahal. Nah saudara dan saudari yang dirahmati Allah